Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan tentang materi bioteknologi pada minggu ini, itu tentang tanaman transgenik, eh, yang mana tanaman transgenik ini, next slide. Yang mana materinya pada kali ini itu terdiri dari prinsip tanaman transgenik, yang kedua metode transfer gen pada metode transgenik, yang ketiga gen-gen penting yang terlibat dalam pemulihan tanaman transgenik, dan yang terakhir itu contoh dari tanaman transgenik itu sendiri. Baiklah, tanaman transgenik ini sendiri itu merupakan tanaman yang telah direkayasa baik bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA binatang, bakteri, mikroba, ataupun virus tertentu untuk tujuan tertentu. Organisme dari transgenik ini adalah organisme yang mendapatkan pindahan gen dari organisme lain, yang mana gen ini ditransfer dapat berasal dari jenis atau spesies seperti bakteri, virus, hewan, ataupun tanaman lain. Secara entomologi, tanaman transgenik ini adalah suatu produk rekayasa genetik melalui transformasi gen dari makhluk hidup lain ke dalam tanaman yang tujuannya untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Putri. Kepada Putri saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang tanaman transgenik. Pembuatan tanaman transgenik adalah dengan cara gen yang telah diidentifikasi, diisolasi, dan kemudian dimasukkan ke dalam sel tanaman. Melalui suatu sistem tertentu, sel tanaman yang membawa gen tersebut dapat dipisahkan dari sel tanaman yang tidak membawa gen. Tanaman membawa gen ini kemudian ditumbuhkan secara normal. Tanaman inilah yang disebut sebagai tanaman transgenik karena adanya gen asing yang telah dipindahkan dari makhluk hidup lain ke tanaman tersebut. Prinsip dasar dari tanaman transgenik ini, introduksi DNA atau gen yang sudah diklon ke dalam sel tanaman kini sudah rutin dilakukan pada berbagai laboratorium di dunia. Metode yang digunakan melibatkan metode secara fisik melalui mikroinjeksi atau penghantaran DNA secara biolistik, dan cara lainnya ada juga melalui metode biologis di mana DNA yang sudah dildon kemudian dimasukkan ke dalam tanaman melalui vektor. Kini penggunaan vektor secara luas didasari pada N-plasmid dan Agrobacterium tumefaciens atau bakteri yang berasal dari tanah yang bertanggung jawab terhadap pembentukan crown gall. Bakteri tersebut menginfeksi tanaman melalui luka pada batang dan akan terbentuk tumor jaringan pada mahkota atau pada tanaman. Agen yang bertanggung jawab terhadap pembentukan ground gall tumor tidak hanya bakteri sendiri, tetapi suatu plasmid yang dikenal sebagai tumor inducing atau plasmid. Metode transfer gen itu ada dua macam. Ada melalui metode secara langsung, yaitu melalui gen-gon, karbit silikon, dan elektroporasi. Secara tidak langsungnya yaitu melalui explant. Metode secara langsung itu yang pertama tadi saya sebutkan mengenai metode mengenai gen-gon, yaitu DNA ditembakkan secara langsung ke dalam sel atau jaringan tanaman. Yang kedua ada karbit silikon, yang mana dicampurkan dengan syarat karbit silikon dan DNA plasmid. Yang ketiga ada elektroporasi, perlakuan listrik bervoltase tinggi yang mempengaruhi permeabilitas sel. Untuk metode secara tidak langsung, yaitu dengan cara teknik pemindahan gen secara tak langsung dilakukan dengan bantuan bakteri Agrobacterium sp. Bakteri ini mampu mentransfer gen ke dalam genom tanaman melalui eksplan baik yang berupa dari potongan daun atau bagian lain dari jaringan tanaman yang mempunyai potensi bergenerasi tinggi. Agrobacterium tumefaciens galur alami memiliki plasmid TI. Segmen spesifik DNA
plasmid TI ini disebut dengan tDNA atau transfer DNA dapat berpindah dari bakteri ke inti sel tanaman yang berintegrasi ke dalam genom tanaman. Karena agrobakterium ini merupakan patogen tanaman, maka agrobakterium sebagai vektor yang digunakan untuk transformasi tanaman yang adalah bakteri dari jenis plasmid TI yang dilucuti virulensinya atau disarmet. Sehingga sel tanaman yang ditransformasi oleh agrobakterium dan yang mampu bergenerasi akan membentuk suatu tanaman sehat hasil karya rekayasa genetik. Ini merupakan salah satu contoh dari metode secara tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Weni. Kepada Weni dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gen-gen yang terlibat dalam pemuliaan tanaman transgenik. Transgen atau gen yang digunakan pada metode transgenik ini umumnya diambil dari organisme yang memiliki sifat unggul tertentu seperti yang kita butuhkan. Contohnya pada pembuatan jagung BT yang tahan hama, maka pakar bioteknologi akan memanfaatkan bakteri tanah Bacillus thuringiensis atau BT yang dapat menghasilkan racun yang mematikan bagi hama tertentu. Gen BT ini disisipkan ke rangkaian gen tanaman jagung sehingga tanaman resipien jagung juga akan mewarisi sifat toksis bagi hama. Sehingga ulat atau hama yang menghinggapi tanaman tersebut akan mati. Yang kedua yaitu Cry 1A B atau kristal yang merupakan satu protein yang diketahui memiliki toksik ketika digabungkan dengan diet buatan yang dapat membantu pertumbuhan penggerak batang dalam tanaman kultur. Selanjutnya ada gen AROA yang dilengkapi dengan promoter tanaman dan signal polydenylation atau untuk membentuk chimeric gen, yang kemudian gen ini ditransformasikan ke dalam tanaman, maka akan dihasilkan tanaman transgenik yang dapat meningkatkan daya toleransinya terhadap glifosat. Dan ada juga dengan menyisipkan gen Johnson Grass Mosaic Potivirus atau JGMV pada suatu tanaman yang nantinya akan diharapkan tanaman tersebut resisten terhadap serangan virus yang bersangkutan. Potongan DNA dari JGMV ini kemudian misalnya dari protein terselubung dan protein nuklear inclusion body atau NIB yang mampu diintegrasikan pada tanaman jagung dan diharapkan akan menghasilkan tanaman transgenik yang bebas serangan virus. Virus GGMV ini dapat menyerang beberapa tanaman yang tergolong pada famili Gramineae seperti jagung dan sorghum yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Oleh karena itu, maka akan disisipkan protein yang anti terhadap virus tersebut sehingga dihasilkan tanaman antivirus. Lalu intinya gen yang terlibat pada tanaman ini adalah gen yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut sehingga gen tersebut disisipkan ke dalam tanaman. Akibatnya tanaman transgenik ini akan memiliki sifat yang sama seperti gen yang disisipkan tadi sebelumnya. Lanjut. Contoh dari tanaman transgenik. Yang pertama yaitu ada padi, yang mana pada padi ini akan mengandung provitamin A atau beta karoten dalam jumlah tinggi. Seperti pada slide ini dapat kita lihat bahwa padi jenis ini nanti akan menghasilkan beras yang berwarna lebih kuning karena mengandung beta karoten. Gen ini didapat dari tumbuhan yang berwarna kuning seperti jagung dan juga bakteri Erwinia disisipkan pada kromosom padi. Dan pada padi ini memiliki kandungan gizi yang lebih baik daripada padi biasanya. Selanjutnya ada tanaman jagung, kapas, dan juga kentang, yang mana pada tanaman transgenik ini diharapkan tanaman tersebut menjadi tanaman yang tahan hama. Gen yang terlibat yaitu gen toksik BT dari Bacillus thuringiensis yang seperti dijelaskan sebelumnya akan ditransfer pada tanaman sehingga dihasilkan tanaman yang lebih tahan terhadap hama. Pada slide ini tampak bahwa ada perbandingan dari
jagung transgenik dengan jagung biasa, yang mana jagung biasa ini akan lebih mudah diserang oleh hama sehingga panen yang dihasilkan tidak akan baik. Apabila ditransgenikan, maka akan dihasilkan tanaman dengan kualitas yang lebih baik. Begitu pula pada jagung dan juga kapas ini. Lalu ada tomat transgenik ini diharapkan pada tomat ini dihasilkan tomat yang tidak cepat busuk, yang mana gen khusus yang disebut dengan antisenescens akan ditransferkan ke dalam tomat untuk menghambat enzim poligalakturonase atau enzim yang dapat mempercepat kerusakan dinding sel tomat. Selain itu, selain menggunakan gen dari bakteri E. coli, tomat transgenik dibuat dengan memodifikasi gen yang telah dimiliki pada tubuhnya secara alami. Pada tomat transgenik ini dapat dilihat bedanya memiliki tubuh yang sedikit lebih kekar, namun warnanya lebih berbeda dibandingkan tomat pada umumnya. Dan pada tomat genetik modified organism ini dilihat pada tomat biasa memiliki serat-serat yang lebih banyak pada bagian tengahnya sehingga tomat tersebut akan lebih cepat membusuk. Selanjutnya yaitu tembakau. Diharapkan pada tembakau ini dapat memperoleh tembakau yang tahan terhadap cuaca dingin, yang mana gen ini digunakan untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana atau dari Cyanobacteria anaesthetic nidulans yang kemudian diinjeksikan ke dalam tembakau sehingga tembakau itu lebih resisten terhadap cuaca dingin. Selain itu juga ada tanaman transgenik tembakau yang mana tanaman ini lebih resisten terhadap virus tembakau. Selanjutnya yaitu kedelai, yang mana kedelai ini mengandung asam olet tinggi dan tahan terhadap herbisida glifosat. Dengan demikian akan disemprotkan herbisida tersebut dan hanya gulma yang ada di sekitar kedelai tersebut yang mati. Gen resisten dari herbisida ini berasal dari Agrobacterium galur CP4 yang kemudian diinjeksikan ke dalam kedelai menggunakan teknologi molekuler sehingga meningkatkan pembentukan asam oleat, yang mana nantinya akan dihasilkan tanaman kedelai yang lebih baik dan tahan terhadap herbisida. Baiklah, itu merupakan contoh-contoh dari tanaman transgenik. Masih banyak contoh-contoh lain, namun di sisi tersebut terdapat juga kontroversi terhadap tanaman transgenik ini. Walaupun banyak tanaman dengan sifat unggul yang dihasilkan dari metode transgenik ini, kontroversi dari transgenik ini masih beredar di sekitaran masyarakat. Contohnya, banyak masyarakat yang menolak budidaya tanaman transgenik karena dianggap dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang mana dikarenakan pada tanaman transgenik ini dimasukkan gen-gen tertentu sehingga timbul pemikiran masyarakat yang mana nantinya gen-gen tersebut dapat merusak tubuh manusia itu sendiri. Yang mana dari segi kesehatan, tanaman transgenik ini disinyalir dapat menyebabkan keracunan bagi manusia. Tanaman transgenik tahan terhadap hama yang disisipi gen BT ternyata tidak hanya bersifat racun terhadap serangga, namun juga bersifat racun terhadap manusia. Penggunaan gen BT ini pada tanaman jagung dan kapas dapat menyebabkan alergi pada manusia. Dengan demikian, kedelai transgenik yang diintroduksikan dengan gen penghasil protein metionin pada tanaman Brazil nut, hasil uji skin prick test-nya menunjukkan kedelai tersebut positif sebagai alergen. Tidak hanya menimbulkan alergi, tanaman hasil rekayasa genetika juga diduga bersifat karsinogenik atau berpotensi menyebabkan kanker serta minim gizi karena kandungannya telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan beberapa kandungan alami produk hasil olahannya. Yang mana masyarakat menjadi ragu karena
kandungan yang berubah pada tanaman itu sendiri, yang mana zat itu awalnya ditujukan kepada hewan ataupun serangga, disinyalir juga dapat menyebabkan penyakit atau alergi pada manusia itu sendiri. Selain itu, dampak negatif dari rekayasa genetik ini itu berdampak pada lingkungan, yang mana hilangnya keanekaragaman hayati ini dapat terjadi akibat polusi gen, yang mana tanaman transgenik ini dikhawatirkan dapat mengancam pertumbuhan varietas asli tanaman dengan menyebarkan serbuk sarinya, sehingga terjadi persilangan atau pertukaran gen dengan tanaman asli yang mengakibatkan tanaman berubah menjadi tanaman transgenik seluruhnya, atau dengan kata lain, penularan sifat mutasinya pada tanaman non-transgenik. Yang mana maksud dari ini, dengan banyaknya tanaman transgenik, nanti diduga dapat mengakibatkan hilangnya populasi dari tanaman asli, yang mana diakibatkan oleh disebarkannya serbuk sari dari tanaman itu tadi. Baiklah, itu merupakan kontroversi dari tanaman transgenik ini. Walaupun memiliki dampak positif, sesuatu hal pasti memiliki dampak negatif pula bagi kehidupan kita. Diharapkan kita dapat lebih bijak lagi dalam memanfaatkan teknologi dan apa yang ada di sekitar kita, sehingga dapat menimbulkan dampak yang lebih baik bagi kehidupan selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.